Satu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam kepada Pak Bambang dan juga teman-teman sekalian. Kali ini kelompok kami akan melakukan presentasi mengenai tugas yang telah diberikan, di mana pada kelompok kami ini mengambil tugas pada bab penugasan dengan studi kasus di CVLNJ Express di Kota Malang. Sebelum masuk pada pembahasan presentasi kelompok kami, izinkan saya untuk dapat memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Pradila Arum Sekarwangi, Nurul Listiana, Ahmad Fadil Fauzi, Nabila Miftahul Khairiyah, dan Ahmed Nabil Syaputra. Untuk data yang kami gunakan pada penugasan kali ini, kami menggunakan data pada CVJN Line Express, yang mana karyawan yang ditugaskan untuk mengantarkan barang sebanyak 6 orang, serta lokasi tujuan sebanyak 6 tempat. Nah, masing-masing karyawan mempunyai waktu untuk mengantarkan barang yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan perhitungan untuk menugaskan karyawan tersebut. Nah, di sebelah kanan sudah tersaji tabel yang mana dapat dibaca atas nama karyawan Agus apabila mengantarkan ke daerah Sawo Jajar akan membutuhkan waktu 19 menit. Namun untuk karyawan Yoyong kalau mengantarkan ke Sawo Jajar tempat yang sama akan memerlukan waktu 20 menit. Begitu juga Bayu, Rudi, Wanto, dan karyawan Suna akan memiliki waktu yang berbeda-beda saat mengantarkan barang ke Sawo Jajar, dan diikuti juga kepada sumber tujuan yang lain, yaitu ada di Dinoyo, di Gadang, di Tidar, Karangploso, dan juga Singosari. Nah, data yang kami peroleh ini kemudian akan kami olah, kemudian akan kami interpretasikan, yang mana nanti penugasan yang bisa dinilai optimal seperti itu. Baiklah, berikut ini adalah data pengantaran karyawan sebelum menggunakan metode Hungarian. Yaitu yang pertama ada Agus dengan tujuan Singosari yang membutuhkan waktu tempuh 15 menit. Lalu untuk Yoyong dengan tujuan Gadang membutuhkan waktu 17 menit. Bayu dengan tujuan Tidar membutuhkan waktu 22 menit. Rudi ke Sawo Jajar membutuhkan waktu 23 menit, dan seterusnya hingga membutuhkan total waktu sebanyak 119 menit. Lalu untuk langkah penyelesaian yang pertama dengan menggunakan metode Hungarian ini adalah yang pertama yaitu mengubah matriks biasa menjadi matriks opportunity cost. Yaitu caranya adalah pilih elemen terkecil dari setiap baris, lalu kurangkan pada seluruh elemen baris tersebut. Jadi kita bisa lihat di Sawo Jajar, mana nih baris yang paling dengan angka yang paling kecil. Nah, kita lihat di angka yang diberi diberi warna merah, yaitu terdapat pada Sunar angka 14. Dan begitu juga di Noyo, yaitu angka 18 pada karyawan Yoyong, dan di Gadang 16, Tidar ke Rudi 19, dan di Karangploso waktu yang paling minim adalah di 20, yaitu di Wanto, dan di Singosari ada Agus lagi nih 15 menit. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ini angka-angkanya itu dikurangkan. Dikurangkan dari angka-angka yang diberi angka merah tadi. Angka yang kedua yaitu reduce cost mix, yaitu terus dikurangi untuk mendapatkan total opportunity cost matrix. Nah, pilih elemen terkecil dari setiap kolom pada RCM yang tidak mempunyai nilai 0, lalu kurangkan pada seluruh elemen dalam kolom tersebut. Nah, kolomnya kan di sini ada 1, nah lalu nanti dikurangi nih, 12 dikurangi 1, 2 dikurangi 1, 9 dikurangi 1, 3 dikurangi 1, dan 8 dikurangi 1. Lalu untuk 1 nanti hasilnya dikurangi akan menjadi 0. Nah, beginilah hasilnya. Baik, untuk langkah selanjutnya, yaitu adalah kita lihat dari mana saja kolom yang memiliki angka 0 paling banyak. Nanti setelah diketahui, pasti diberi garis atau dicoret secara horizontal dan juga secara vertikal.
Nah, setelah itu, setelah kita lihat dan kita temukan seluruh angka 0, kita lihat angka paling kecil yang tidak termasuk dalam garis, yaitu angka 1 yang diberi tanda merah. Nah, untuk 1 ini sebagai patokan yang nantinya seluruh angka di dalam kolom yang tidak terkena garis, yaitu seperti angka 6, 11, 9, 7, 8, 3, 4, dan yang lainnya, itu dikurangi oleh 1. Jadinya 6 dikurangi 1, 11 dikurangi 1, 9 dikurangi 1, dan seterusnya. Nah, untuk perpotongan dari garis horizontal dan juga vertikal, itu nantinya ditambahkan oleh angka 1 tersebut. Jadinya 3 ditambah 1, ada angka 4 juga ditambah 1, angka 6 ditambah 1, angka 5 ditambah 1, dan juga seterusnya. Nah, untuk yang selanjutnya, kita melakukan langkah yang sama, yaitu mencari angka 0 yang terbanyak pada seluruh kolom dan juga tabel. Dan lalu kita beri garis seperti sebelumnya. Nah, setelah semua garis sudah terpenuhi, kita cari angka paling kecil yang berada di luar garis horizontal dan vertikal, yaitu angka 1 lagi. Untuk pengurangannya sama seperti sebelumnya, yaitu angka yang di luar garis horizontal dan vertikal dikurangkan oleh angka 1, yaitu angka 8 dikurangi 1, 6 kurangi 1, 5 kurangi 1, dan seterusnya. Untuk kolom yang memiliki garis perpotongan di antara garis horizontal dan vertikal, yaitu angka 5, 7, 2, 6, itu ditambahkan oleh angka 1 tersebut, yaitu 5 ditambah 1, 7 tambah 1, 2 tambah 1, dan 6 ditambah 1. Nah, baik, selanjutnya ini hasil dari pengurangan dan penjumlahan sebelumnya. Kemudian dilakukan kembali pencoretan garis horizontal dan vertikal yang memiliki 0 terbanyak. Nah, setelah dilakukan pencoretan ini kan sudah memiliki 6 garis ya, yakni ada garis horizontal 2 sama vertikal 4. Nah, ini menyatakan ada 6 garis, sehingga dikatakan analisis ini sudah selesai karena jumlah garis ini sudah sama dengan jumlah kolom dan baris yang ada dalam data. Kemudian dilanjutkan hasil interpretasinya. Oke, baik. Karena sudah dari kita semua ini tadi sudah melaksanakan proses pengolahan data dengan metode Hungarian dan diperoleh data sebagai berikut, antara lain seperti yang sudah ada pada yang atas, bahwa Agus memiliki di Singosari ini memiliki angka 0, kita pilihkan di Singosari karena memiliki angka 0 dan memiliki waktu tempuh ke Singosari yang tercepat yakni 15. Nah, kemudian Yoyong ini ke Gadang dengan angka 0-nya kan ada 2 ke Dinoyo dan Gadang. Namun di sini kita pilih ke daerah Gadang karena waktu tempuh Yoyong yang paling cepat adalah ke wilayah Gadang. Terus selanjutnya saudara Bayu ini juga memiliki 2 angka 0, yakni ke wilayah Dinoyo dan Karangploso. Namun di sini kita pilihkan ke Dinoyo dikarenakan waktu tempuh Bayu yang paling cepat adalah ke wilayah Dinoyo. Kemudian saudara Rudi memiliki angka 0 hanya di wilayah Tidar dengan waktu tempuh seorang Rudi ke wilayah Tidar yakni 19. Kemudian saudara Wanto memiliki angka 0 di wilayah Karangploso dengan waktu tempuh sebanyak 20 menit. Kemudian saudara Sunar, ini waktu tempuh yang paling cepat adalah ke Sawo Jajar dengan waktu tempuh sebesar 14. Next.
Ya, kembali ke tabel awal dengan hasil analisis bahwa karyawan Agus dengan tujuan ke Singosari memiliki waktu tempuh 15 menit. Saudara Yoyong ke wilayah Gadang dengan waktu tempuh 17 menit. Saudara Bayu ke wilayah Dinoyo 20 menit dan seterusnya yang sudah kita temukan memiliki waktu tempuh total sebanyak 105 menit. Next. Nah, ternyata dalam perbandingan antara sebelum dan sesudah melakukan analisis dengan menggunakan metode Hungarian, waktu tempuh yang ditempuh oleh CV tersebut sebelumnya menghasilkan waktu tempuh besar 119 menit. Kemudian apabila sudah melakukan analisis atau mungkin pengolahan data dengan metode Hungaria, itu total waktunya lebih singkat sebesar 105 menit. Sehingga analisis ini atau mungkin metode Hungaria ini telah tercapai secara optimum yakni dengan minimum waktu sebesar 105 menit. Next. Oke, sudah selesai. Saya kira mungkin demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Saya kira cukup. Apabila ada kekurangan dari kelompok kami, itu merupakan masih proses belajar dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.